نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para takmir, para merbot yang sudah merilai siaran ini melalui masjid-masjid maupun musola-musola. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, yang ingin mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan karunia yang lebih, nikmat yang banyak, nikmat yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sampaikan, nikmat yang paling utama adalah kita beriman kepada Allah, ini adalah nikmat terbesar. Kemudian nikmat berikutnya adalah bila mana Allah memberikan taufik, memberikan petunjuknya untuk kita bisa melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, bisa melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Jujur Allah, tidak semua orang bisa diberikan nikmat seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Apalagi ditambah dengan kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat bagi kita umat Islam itu adalah hari spesial. Sayyidul Ayyam, penghulu dari para nabi itu adalah hari Jumat. Karena itu siapapun yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh di hari ini, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara langsung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ini adalah hari baik, yaitu hari Jumat. Maka perbanyaklah olehmu bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa kita memperbanyak mengucapkan salam, mengucapkan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mana kita memperbanyak mengucapkan itu, mengucapkan salawat serta salam, maka di samping kita akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir ini, saya akan membacakan ayat yang akan kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan yang paling penting lagi adalah kita semua akan merasakan kenikmatan, ketenangan di dalam kehidupan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Supaya kita tidak lepas, supaya kita tidak lupa, ayat yang sebelumnya Allah masih menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk yang sangat mulia. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat. Al-Quran itu adalah petunjuk yang lurus yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira bagi siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai pemberi peringatan. Maka di ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah lanjutan daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Apa kata ayat ini? Wa yunziral ladzina, adalah sebagai atau dia memberikan peringatan. Jadi dhamir yang di sini yang dimaksud adalah larinya kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu adalah memperingati atau memberikan peringatan bagi siapa? Qalu ittakhadallahu walada, bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Bapak Ibu, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT dalam konteks kaum kafir Quraisy. Jauh sebelumnya, Allah, beberapa kelompok juga mengatakan yang sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki anak. Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani itu meyakini bahwasanya Masih Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sama juga diyakini oleh orang kafir Quraisy di zaman baginda Nabi SAW. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu memiliki anak. Siapa anaknya? Malaikat. Di malaikat itu dipandang oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Banatullah. Al-malaikah banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirat Allah, dari ayat yang pendek ini kita dapat gambaran bahwasanya Al-Quran itu jelas merupakan petunjuk bagi kita semua dalam semua sisi kehidupan ini. Sehingga bila mana kita ingin selamat kepada Allah, maka Al-Quran ini adalah jalan kita. Maka ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk, Allah, harus diikuti, harus dipedomani. Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini misalnya membeli sesuatu, taruhlah membeli alat elektronik lah misalnya, pasti ada petunjuk penggunaan. Jangan merasa kita ini adalah orang yang bisa, orang yang hebat, lantas ya sudah, kita lakukan saja semau dia. Dia merakit sesuai dengan keinginan dia, ya jelas itu tidak akan bisa selesai. Bahkan tidak akan bisa kita dapatkan apa yang kita inginkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak menggunakannya sesuai dengan petunjuk. Karena itu Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk bagi kita semua. Bila mana kita ingin bahagia dunia akhirat, maka Al-Quran itu adalah jawabannya. Itulah yang disebut dalam doa kita setiap kali kita selesai membaca Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu apa? Imaman. Iman itu adalah pemimpin.
Imam itu adalah yang diikuti. Imam itu adalah yang dituruti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jangan jauh-jauh. Tadi saya jadi imam. Kalau Bapak Ibu mendahului saya, ya, mendahului saya sedikit saja, itu namanya tidak taat kepada imam. Padahal sedikit saja. Nyerobotnya sedikit-sedikit saja. Apalagi nyerempetnya banyak-banyak. Ya. Mendahului imam itu saja tidak boleh. Padahal saya sebenarnya kurang fit loh ini. Saya merasa, makanya tadi setengah saya pakai surat Al-Insan. Ya. Tapi saya usahakan ritmenya itu apa? Jangan kalah sama makmum. Oh, itu hebatnya imam. Jadi imam itu jangan kalah sama makmum. Maksudnya apa? Imam itu harus benar-benar bisa menjadi leader, pemimpin. Dia tidak boleh menjadikan makmum itu lebih cepat dari dia. Kenapa? Karena kalau makmum lebih cepat, maka dia nanti makmumnya yang berdosa. Karena dia mendahului imam. Maka imam itu idealnya dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit. Kenapa? Karena dia harus benar-benar menjadi contoh dalam semuanya. Sehingga bangunnya lebih dahulu, sujudnya, rukuknya, sujudnya, semuanya itu lebih awal. Kenapa? Karena dia adalah panutan. Maka kadang-kadang selalu saya sampaikan kepada para imam, jangan terlalu lambat ritmenya. Kenapa? Karena tidak semua makmum itu tua-tua. Kalau makmumnya pensiunan, aman. Pak Jilham, aman. Namanya ritme orang pensiun itu agak lambat sedikit ya. Allahu Akbar. Ini udah pensiun. Nggak terlalu capek. Tapi kalau makmumnya yang kayak dia nih masih muda-muda. Allahu Akbar, cepet kan? Nah imam jangan sampai kalah sama dia. Karena dia masih semangat. Allahu Akbar. Nah, kasihan. Bu ya, kasihan. Kasihan dia nanti kena dosa dia. Kenapa? Karena dia Masya Allah. Apalagi mungkin sebelumnya sudah makan kambing misalnya. Ya daging kambing. Oh semangat. Ya, itu maksudnya. Jadi imam, makanya disebutkan dalam hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk dipedomani. Ini dalam konteks yang sempit loh. Dalam konteks sholat. Kita disuruh tuh taat kepada pemimpin. Belum lagi dalam konteks yang lebih luas. Imamah. Imamah itu artinya apa? Kepemimpinan dalam berbangsa dan bernegara. Ya, artinya apa? Kita juga harus taat kepada para pemimpin. Nah, sebagai umat Islam, maka yang wajib ditaati, dipedomani adalah Al-Quranul Karim. Bila mana Bapak Ibu ingin bahagia, ingin selamat, maka Al-Quran adalah jawabannya. Nah, apa yang disampaikan Al-Quran kepada manusia? Wa yunzirul ladina. Ya, wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Itu namanya nadhir. Nadhir itu artinya peringatan. Jadi Al-Quran ini Allah bisa menjadi basyir. Basyir itu menjadi kabar gembira bagi mereka yang beramal saleh, tetapi bisa juga menjadi nadhir. Nadhir itu artinya apa? Peringatan. Maka boleh dikatakan Al-Quran itu nama lainnya adalah nadhir. Ya. Al-Quran ini adalah nadhir. Al-Quran juga bisa disebut dengan basyir. Ya, selain nama-nama yang banyak, Hakim, ya, kemudian Bashir yang disebut juga banyak sekali lah, ya, Syifa, ya, banyak sekali nama-nama Al-Quran. Maka di antara nama-nama Al-Quran itu adalah nadhir. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya wa yunziral ladzin. Al-Quran itu memberi peringatan atau memperingati. Siapa yang diperingati? Orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dalam hal ini siapa? Alladzina qalu ittakhadallahu walada. Mereka yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Bayangkan. Ada orang yang meyakini bahwasanya Allah itu seperti manusia. Ini namanya merendahkan Allah. Ini namanya menghinakan Allah. Kalau meyakini ada Allah, ada Tuhan selain Allah, itu namanya syirik.
Ya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Saking besarnya dosa syirik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah benar-benar tidak akan pernah memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bila mana ada orang mengatakan Allah punya anak berarti menyekutukan Allah. Inilah menjadi misi utama Al-Quran. Misi utama para nabi Allah memberikan pemahaman tauhid yang lurus, yang benar kepada manusia. Maka semua nabi, dari nabi yang diutus oleh Allah Nuh sampai Nabi Muhammad Allah, semua misinya sama. Tidak ada nabi pun, walaupun Nabi Musa, Nabi Isa sekalipun, misi utamanya, main message-nya itu adalah apa? Semua untuk mentauhidkan Allah. Makanya misalnya dalam surat Nuh disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Saya ini adalah memberi peringatan, pemberi peringatan kata Nabi Nuh. Untuk apa? Ani'budullaha wattaqu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Kita menyembah Allah, meyakini Allah, beriman kepada Allah. Untuk apa? Supaya kita selamat. Bapak Ibu, yang menciptakan kita itu adalah Allah SWT. Maka Allah itu posisinya adalah musyarri', yang memberi syariat, yang memberikan aturan, yang memberikan kewajiban-kewajiban, itu Allah SWT. Maka termasuk bila mana Allah mengatakan Anda harus meyakini kebenaran Allah. Anda harus meluruskan akidah Anda, tauhid Anda, dengan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah Wahid, Ahad. Maka itu juga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah. Maka jangan sampai melenceng akidah kita kepada Allah. Jangan sampai dalam keyakinan kita, di dalam hati kita, termasuk di dalam implementasi, justru kita menghadirkan sesuatu yang berorientasi kepada kemusyrikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bila mana ada orang yang menyekutukan Allah dalam hidup ini, selama itu pula dia tidak akan pernah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah memberikan ampunan. Makanya Allah, inilah yang harus kita sampaikan. Ini menjadi pesan para nabi, dan kita sebagai orang tua juga mohon maaf. Message utama kita yang harus disampaikan kepada anak kita juga adalah tentang tauhid. Nih Bapak Ibu, ini kadang-kadang kita menggampangkan yang namanya tauhid ini. Kalau kita, taruhlah kalau kita sedang sakit, atau kita ada masalah, atau anak kita baru pulang dari kegiatannya, dari mainnya atau dari sekolahnya, selalu yang kita tanya, sudah makan? Ya? Jarang di antara kita, nak sholatnya bagaimana nak? Ya, sholatnya bagaimana? Padahal kalau kita sudah berbicara sholat, ini adalah perintah agama. Ibaratnya Allah, kalau kita kembali kepada para nabi, Nabi Ibrahim itu berpesan kepada generasinya, madza ta'buduna min ba'di. Oh anak-anakku, sekiranya kalau saya sudah tidak ada nanti, apa yang kamu sembah? Hah? Ada yang berpesan kepada anak-anaknya seperti itu? Anak, besok kalau bapak meninggal, apa yang kamu sembah nak? Masih tetap dalam imankah? Masih tetap Islamkah? Nah, kita kan tabu bertanya seperti ini, seolah-olah bukan pertanyaan. Pak Jilham sering-sering sampaikan kepada anak, ya siapapun kita sama, mau yang sakit enggak sakit sama. Nah tolonglah akidahnya nak, tauhidnya nak, kan begitu. Lagu itu kan lain. Kalau nak lemak mokoh mati, nu tok kepeng anak, nu tok kakena, nu selapu. Madza ta'kuluna min ba'di, pertanyaan kita. Nah kira-kira yang kamu makan apa nanti nak? Ya, selalu orientasi kita adalah materi. Padahal yang paling prinsip yang harus ditanyakan oleh
orang tuanya kepada generasi berikutnya adalah, nak tolong akidah ini dijaga, nak. Kenapa? Karena keselamatan itu ada pada tauhid, Bapak Ibu. Mohon maaf, saat ini kita kaya misalnya, Allah memberikan segalanya, tetapi sayang kita tidak dapat hidayah, tidak punya tauhid, nggak ada artinya semua itu. Nggak ada artinya kekayaan jabatan yang tinggi kalau tidak diimbangi, dibarengi dengan tauhid. Iman ini yang menjadi utama. Makanya boleh kita, mohon maaf, mungkin dari materi tidak banyak, ya biasa-biasa kehidupan kita, status kita juga mungkin biasa-biasa, tapi saya punya modal tauhid yang kuat, saya punya akidah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, pasti orang ini akan selamat dalam kehidupan akhiratnya. Itulah makna firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman. Jadi orang bertauhid ini kan orang yang beriman. Orang yang berakidah ini adalah orang yang beriman. Sampai ayat yang sering dipesankan oleh para khatib, Bapak Ibu. Setiap Jumat itu pesan utama khatib apa? Dan tidak sah khutbahnya kalau dia tidak berpesan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Bapak Ibu, berbeda pemahamannya. Kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai muslim, Bapak Ibu, misalnya wa antum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Al-Quran menyebut muslimun saja, maka yang dimaksud adalah muslim yang beriman. Bapak Ibu, kalau penyebutannya dalam Al-Quran hanya muslimun saja, maka yang dimaksud adalah orang muslim yang beriman. Tetapi bila mana Allah mengkhususkan orang yang beriman, maka ini adalah orang-orang tertentu saja, bukan semua orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang yang beriman, bila mana panggilan azan sudah tiba, berarti orang khusus. Tidak semua manusia dan tidak semua umat Islam yang diperintahkan oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang yang sudah punya iman yang kuat. Makanya dalam ilmu tauhid, Bapak Ibu, disebutkan setiap orang yang beriman itu pasti Islam. Tetapi tidak semua orang Islam itu beriman. Paham? Tidak semua orang Islam itu beriman, tetapi kalau orang itu sudah beriman pasti Islam. Ini hadirat Allah. Jadi pentingnya orang itu beriman kepada Allah SWT, karena keselamatan hidupnya dia di dunia dan di akhirat itu adalah karena iman yang kuat, iman yang kokoh. Maka perkuat ini, hadirat Allah. Mau apapun pekerjaan kita, profesi apapun yang kita lakukan, iman ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai seperti orang-orang kafir Quraisy. Yang apa? Satu, meyakini ada Tuhan selain Allah, sehingga mereka membuat patung-patung, ya, membuat berhala-berhala. Mereka yang buat sendiri, mereka yang makan sendiri, mereka yang rusak sendiri. Ada ke? Ini secara logika saja nggak masuk di logika manusia. Akal sehat manusia tidak bisa membenarkan, Bapak Ibu. Ada orang yang meyakini sesuatu memiliki kekuatan yang luar biasa, sementara dia musnah, sementara dia rusak, sementara dia tidak memiliki kekuatan. Maka yang kita yakini dalam akidah kita adalah Tuhan atau Allah itu adalah yang maha segalanya, sehingga memiliki kekuatan, memiliki kemahakuasaan dan lain sebagainya. Itulah yang kita yakini dalam konteks ketauhidan kita. Termasuk hadirat Allah dalam ayat yang kita baca ini, mereka meyakini Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan. Bayangkan kalau Allah punya anak, punya keturunan, kita sendiri sudah merasakan, Bapak Ibu. Bu, kita punya anak saja itu sudah keteteran. Ya, ngurus anak satu saja keteteran. Bagaimana kalau anak banyak? Ini kita ini saat ini, generasi kita ini kan
hampir rata-rata anaknya itu 2. Ya, itu pun Masya Allah, 2 saja kelahi setiap saat. Kelahi setiap hari. Hampir ada saja masalah. Orang tua kita dulu itu Masya Allah punya anak itu 10, 15. Tidak ada yang khawatir dalam hidupnya. Tidak ada yang khawatir tentang apa yang dimakan. Kenapa? Ya mungkin itu juga pengaruh dari tauhid Bapak Ibu. Ya, keyakinan itu tinggi. Kalau orang tua dulu itu Masya Allah gak pernah berpikir macam-macam. Gak ada gaji seperti saat ini. Gak ada mereka dapatkan 10, 15, 20 juta, gak ada. Mereka hanya dapat di sawah itu sekali panen Bapak Ibu. Sekali panennya pun paling banyak 1 ton padi. Tetapi yang menjadikan mereka berkah itu apa Bapak Ibu? Setiap kali dia panen, selalu yang pertama adalah ini untuk masjid, ini untuk ustadz, ini untuk anak yatim, semua itu. Sehingga anaknya berapapun gak ada masalah. Gak pernah kita dengar orang tua kita dulu kehabisan bekalnya. Tetapi Masya Allah masih ada padi di situ, masih ada di karung dan lain sebagainya. Inilah mereka. Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf kepada Allah. Boleh dikata keyakinannya, tawakalnya tinggi kepada Allah dibanding generasi-generasi yang saat ini. Kalau saat ini kan perhitungannya yang lebih banyak. Ya, Jilham, kita ini perhitungannya tinggi sekali. Kalau saya nggak begini nanti begini, pasti kita begini, pasti hitung-hitungannya kita. Sehingga wa'ala rabbihim yatawakkalun, tawakalnya kita itu agak rendah. Makanya saya berkata begini, Bapak Ibu, kayaknya agak sulit kita untuk mencapai generasi emas. Untuk bisa menghadirkan komunitas yang brilian menurut saya, ini pribadi saya. Kenapa? Orang-orang yang baik, Bapak Ibu, orang tua yang baik, yang punya ilmu, yang punya harta, yang bagus-bagus, yang alim, profesor, doktor ini beraninya punya anak 2 saja. Bahkan cuma 1. Ini Abah berapa anaknya, Bah? Hah? Kurang tawakalnya. Sementara mohon maaf, yang kita sebut dengan jobless, homeless, yang gak punya rumah, yang gak punya kerjaan, yang gak punya ini, itu kadang-kadang kawinnya saja sudah 4 kali, Bu. Yang kerjaannya gak jelas itu, Bu, 4 kali nikahnya. Setiap kali nikah dia punya anak 10-10, bayangkan, luar biasa. Giliran ustadz yang menikah langsung jadi tren topik di mana-mana, ustadz ini, Ustadz Zenuri, wah lo kacau. Tapi kalau orang-orang yang bermasalah ini nggak pernah ada yang nanya, Masya Allah, hebat kita ini. Sehingga mohon maaf, yang bayangan tiang apa? Yang tidak baik ini lebih banyak ketimbang ini yang baik-baik ini, maka sulit, mohon maaf. Kalau kita mengharapkan besok zaman ini akan begini brilian, sulit. Kenapa? Karena tadi tidak sebanding orang-orang yang baik ini keturunannya dengan orang yang tidak baik. Sehingga yang di bawah sana, di grassroots ini adalah, mohon maaf, banyak yang tidak baik. Maka salah satu cara sebenarnya, ini yang baik-baik ini banyak-banyak anaknya. Nih yang bagus-bagus, yang alim-alim, itu jangan tanggung-tanggung. Punya anak 1, 2, jangan. Kalau bisa ya seperti Tuan Guru Muzammil. Itu guru saya tuh, Bu. Tuan Guru Muzammil itu cita-citanya mau punya anak 40, sekarang ini baru 25. Dan yang hebatnya dari beliau, ini mudah-mudahan beliau dengar. Beliau bilang, Ustadz, ini anak saya semuanya hafizah. Hebat. Bu, beliau itu mencetak hafizah. Baru saat ini 25, karena tahun yang lalu saya bertemu baru 21. Dari 4 istri, Bu. Saya baru 1, Bu. Jadi tidak sebanding ini saya ini, Pak. Hadirin Allah SWT, kita lanjutkan kajian ini sampai jam berapa? Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Bapak Ibu, mereka meyakini Allah itu punya anak,
Itu bukan karena ilmu pengetahuan itu tidak masuk di logika. Bagaimana mungkin orang yang repot ngurus anak jadi Tuhan? Ya tadi, saya punya anak 4 saja repotnya Masya Allah. Bagaimana mau jadi Tuhan? Entar dulu anak saya belum selesai. Entar dulu ini masih nangis. Kan tidak mungkin itu. Sehingga mohon maaf Allah, keyakinan mereka yang meyakini Allah itu punya anak itu tidak berdasar. Kenapa bisa mereka yakin? Karena ini dia ikuti dari nenek moyang mereka, dari keturunan mereka. Oh, ini papuk balok saya dulu mengatakan. Oh, ini kakek nenek saya dulu meyakini seperti ini, sehingga dia ikut-ikutan. Bapak Ibu, inilah yang paling dikhawatirkan dalam kehidupan manusia bila mana dia melakukan sesuatu itu ikut-ikutan. Ya, tidak boleh. Kita ini sudah merdeka. Bukan budak maksud saya. Beda cara memperlakukan budak babu dengan orang merdeka. Ulama mengatakan apa? Al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi al-isyarah. Orang kalau masih merasa babu, punya mental babu, Allah, maka dia harus dipecut dulu, dipukul dulu baru dia bertindak. Tapi kalau orang yang merasa merdeka, maka dia cukup dengan isyarat. Lirikan mata saja dia sudah bekerja. Dia tidak mau dipaksa, mau disuruh dan lain sebagainya, tetapi dia langsung bertindak dengan sendirinya. Maka alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, meyakini bahwasanya ada Tuhan, ada anaknya Allah, ada anaknya Tuhan, itu adalah tidak berdasar. Mereka melakukan itu hanya turun-temurun. Oh, ini adalah yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita membenarkan sesuatu yang terjadi masa lalu, kalau itu baik, itu dibolehkan. Hati-hati. Tradisi itu tidak semuanya salah. Islam menghargai yang namanya tradisi. Bapak Ibu, tidak ada istilah Islam itu anti tradisi. Ini perlu saya sampaikan. Karena sedikit-dikit orang membenturkan antara tradisi dengan agama. Tidak ada Islam menentang yang namanya tradisi. Tetapi ada batasan-batasannya. Kalau tradisi itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan keyakinan yang banyak, itu berarti sesuatu yang keliru. Tradisi yang perlu diluruskan. Maka tadi tradisi nenek moyang mereka dan dia adalah meyakini Tuhan punya anak. Ini adalah keliru besar. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ini justru penghinaan. Ya. Apa yang keluar dari mulutnya ini adalah merupakan penghinaan, penistaan kepada Allah. Bisa dibayangkan, Allah punya anak, itu adalah merendahkan Allah. Maka apa yang mereka yakini, apa yang mereka pahami itu adalah merupakan kedustaan yang sangat besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung hidup di zaman sekarang ini, maka tentu yang paling penting adalah mantapkan tauhid kita. Jangan goyah tauhid kita. Jangan sampai kita melenceng di dalam akidah, di dalam tauhid, di dalam keimanan kita semua. Karena lagi sekali saya katakan, yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kelak adalah tauhid atau iman ini. Maka jaga baik-baik iman ini, rawat baik-baik iman ini. Jangan sampai karena kita terlalu banyak berinteraksi dengan berbagai macam paham, berinteraksi dengan berbagai macam kelompok dan keyakinan, menjadikan kita justru iman kita menjadi goyah. Maka apa yang kita lakukan saat ini, pagi hari ini Bapak Ibu, adalah salah satu ikhtiar kita supaya iman kita menjadi baik, iman kita semakin kuat. Apalagi dalam hadis Rasul SAW disebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang berkurang. Tetapi kita rasakan iman itu lebih banyak berkurangnya daripada bertambahnya. Kalau ingin mempertambah atau menambah iman, bagaimana caranya? Hadir di kajian ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah iman kita akan terpelihara dan terjaga, walhasil kita akan selamat dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian
yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita mengarungi kehidupan ini, sehingga iman kita pastikan menjadi iman yang semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun jua. Mari kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa lisanan zakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.